saya akan memberitahu dulu action TPUA. Action TPUA ini mulai dari awal sudah melakukan sebuah proses. Sebelum masuk dulu ya ke materi yang akan kita bicarakan ini ya, kegaduhan ini. Kita sudah melaporkan Anwar Usman ke Polda. Ya, jauh sebelumnya dan sudah diterima. Ya. Tahun 2023 tuh. 2023 tentang nepotismenya. Oke. Yang kedua, menindaklanjuti proses 100 tokoh didampingi oleh kita juga melaporkan Jokowi, untuk dimakzulkan, melaporkan Iriana, melaporkan juga Gibran, melaporkan juga Anwar Usman terkait nepotisme di Mabes Polri dan sudah diterima. Sudah diterima, clear itu. Tinggal berjalan. Selanjutnya tidak cukup di situ perjuangan TPUA, yaitu mendatangi KPU. Anda bayangkan? 54 juta ya. KPU kita datangi dengan mengajukan bahwa ada indikasi kuat 54 juta suara Fiktif. data masih kondisinya nggak jelas atau fiktif. Dan sampai malam kita mencoba untuk audensi, walaupun komisioner nggak ada, tapi kepala-kepala bidang yang ada di situ sudah audensi dengan kita. Dan dia sebelum pemilihan ini kurang 8 atau 9 hari siap akan memberikan klarifikasi, namun lagi-lagi bohong, tidak ada. Ini kita bicara perjuangan TPUA ya. Kita tidak masuk pada tim nasional dulu, walaupun tim nasional. Tapi kita ini TPUA sudah melakukan langkah yang luar biasa loh ya. TPUA nggak ada urusan dengan tim nasional. Tidak ada. Nah ini jangan lupa maksudnya, satu lagi, Brother, melaporkan itu ke MK, kita datang ya MK. sudah, ya. MK belum. Ya, nah, ini mau saya jelaskan. Ya. Kita menggeruduk ke MK, ya. Semua tim kita ini ya. Ketuanya Prof. Egy lah ya. Ada Mas Arfi juga, saya dan semua. Kita juga mengajukan protes ya, bahwa putusan tersebut itu harus digali, harus diulang sesuai Undang-Undang Pokok Kehakiman. Ada undang-undangnya itu. Pasalnya pun ada. 17 ayat 7. 17 ayat 7 ayat 6. Artinya dari ayat 1 tuh ke bawah sampai ayat 6 dan 7 itu harus diganti. Hakim yang ada hubungan itu harus, dan sidang diulang. sidang diulang dengan hakim yang baru. Tidak dilakukan, alasannya dia ini menjawab. Ketua MK Soeharto ya, Iya. menjawab, bagus, masih oke lah, kita apresiasi, walaupun jawabannya itu tidak tunduk pada undang-undang kehakiman. Nah ini Anda biar tahu, publik juga biar tahu, bagaimana seorang hakim tidak tunduk pada undang-undang kehakiman. Ini kan gila. Jadi hakim konstitusi liar dong. Liar dong kalau begitu. Nah ini salah satu upaya TPUA melakukan action, melakukan langkah-langkah yang cukup luar biasa sebelum yang lain melakukan apa-apa. Nah, masuk pada proses ini yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa, Bang Muslim termasuk Mas Arfid, mungkin Bang Egy juga nanti, bahwa 820.222 TPS ini baru masuk 5% cuman sudah melakukan proses pengumpulan massa dan mendeklarasikan diri kemenangan. Ini bukan soal gaduh, ini kebohongan gitu loh ya, yang nyata disampaikan kepada publik. Kenapa saya katakan ini kebohongan? Kejahatan politik. Iya, kejahatan politik. Kenapa saya katakan ini kebohongan? Ya, dan nyata ya, Prabowo dan Gibran serta timnya belum final, belum, masih. Artinya butuh putusan dari KPU 33 hari lagi kurang lebih. Bayangkan 5% masih suara. 4% malah. Enggak, 5, sudah tadi 5. Tadi malam sudah 5, kita cek sudah ketemu, kita rapat 5 malah 5,1 kalau enggak keliru. Anggaplah 5% atau 5,5% lah ya. Masih ada 94,5%, Anda bayangkan. Masih ada ratusan juta. Gitu ya. Dan ini sudah dideklarasikan. Benar kata rekan kita Mas Hafid, bahwa langkah hukum ini pantas ya kita tindak lanjuti, baik itu laporan ke Bawaslu, DKPP atau Gakumdu ya,
Jadi gabungan tersebut itu ada polisi, kejaksaan maupun Bawaslu. Pantas, dan insya Allah kita akan laporkan nanti urusan Mas Arfid lah dan tim lah ya, katakanlah begitu. Akan kita tindak lanjuti. Jadi sekali lagi, lagi-lagi TPUA telah melakukan terobosan yang luar biasa demi rakyat Indonesia, demi bangsa, demi sebuah pemimpin yang jujur. Dan mudah-mudahan ini Bang Anies mengerti. Tidak ada yang melakukan langkah seperti TPUA. Sampai-sampai kita berani menggugat Jokowi ijazahnya. Dan kita dihadapkan pada seorang lawyer yang punya nama, yang terkenal, yang mahal katanya. Harusnya tadi dijawab, minta mundur. Iya. 1 minggu Tidak lagi. profesional itu. Nah artinya berarti gugatan TPUA ini yang dikomandani oleh Prof. Egy tidak main-main dong. Tidak bisa dianggap enteng gitu loh. Nah ini fakta ini belum fakta-fakta lain yang kita lakukan ya, baik jumpa pers yang sebelum-sebelumnya lama. Tapi poin-poin yang tadi disampaikan itu sudah cukup luar biasa. Artinya ini salah satu TPUA ini LSM masyarakat yang peduli kepada rakyat bangsa. Yang tentu soal teror pastilah ada, tekanan pasti ada, tapi kita nggak peduli karena kita yakin ada Allah di belakang kita. Okay. Namun satu hal lagi, bahwa kegaduhan itu fakta. Tadi malam itu, tadi malam ya. Kegaduhan itu fakta yang disampaikan Prabowo. Jadi seolah-olah rakyat Indonesia dibius, di brainwash, Dipengaruhi. di psikisnya diganggu bahwa kemenangan sudah nyata. Oh, ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi apapun alasannya tentu ada perlawanan dan masih tinggal 94,5% yang belum terdaftar. Dan KPU juga jangan pada saat dibuka sulit. Ini jangan-jangan bermain lagi ini. Nah, ini bahaya ini. Makanya kita minta kepada tim nasional Amin untuk juga boleh digabungkan kita semua walaupun kita juga ada di dalamnya untuk melakukan terobosan-terobosan yang cantik, yang luar biasa, yang elegan sesuai permintaannya Bang Anies. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan ke Prof. Egy. Saudara-saudara, poin akhirnya adalah apabila peristiwa hukum ini diabaikan atau diabaikan dalam arti nggak diproses, didiamkan saja karena biasanya begitu, maka mungkin akan terulang 2019 gerakan people power dan mungkin lebih terukur dan lebih jelas. Dulu waktu saya gerakan itu, saya adalah pengacara Prabowo sampai ditangkap. Jadi sekarang saya melawan ini bukan karena partisan, tapi karena objektivitas tadi. Dan dalam nanti kalau ada gerakan people power, kemudian demo di Bawaslu seperti yang kemarin ditembakin dan 9 orang mati, kita tidak tahu nanti kapan. Dan akan terus bergulir menjadi satu kekuatan dahsyat dari rakyat yang dibohongi, yang ditipu, yang ditindas. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.